Hercules, raja preman Tanah Abang yang terkenal dengan kekuatan fisiknya, berdiri di atas tahtanya yang terbuat dari beton kasar. Di sekelilingnya, para anak buahnya berdiri dengan tubuh kekar, wajah keras, dan tatapan yang tak kenal takut. Namun, di balik aura ketakutan yang mereka timbulkan, Hercules menyimpan sebuah kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kabar dari Jawa Timur telah sampai ke telinganya, kabar yang mengguncang dunia preman yang selama ini ia kuasai. Pesantren Gus Ikdam, sebuah tempat yang bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu gaib yang luar biasa, berada di luar jangkauan pengaruhnya. Kabar tersebut seperti petir yang menyambar dalam kegelapan malam. Seperti sebuah peringatan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar kekuatan fisik yang selama ini ia banggakan. Dengan tatapan tajam, Hercules merenung di ruangan itu. Ia tahu, selama ini dunia preman Tanah Abang adalah dunia yang dia kuasai dengan kekerasan dan kekuatan. Tapi pesantren ini, yang terletak di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, memiliki sesuatu yang tidak bisa ia tangani dengan pukulan atau ancaman. Kekuatan spiritual yang mereka miliki, yang kabarnya bisa melawan energi gaib, adalah ancaman nyata bagi kekuasaannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hercules merasakan ketakutan yang tidak dapat ia jelaskan. Rasa takut itu tumbuh semakin besar, menghantui pikirannya, dan mengusik ketenangannya. Gus Ikdam, pemimpin pesantren itu, bukanlah orang sembarangan. Dari berbagai cerita yang tersebar, ia adalah seorang kiai yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu spiritual yang sangat dalam. Bahkan banyak orang yang datang ke pesantren itu tidak hanya untuk mencari ilmu agama, tetapi juga untuk mempelajari ilmu gaib yang sangat ampuh. Kabar mengenai kekuatan gaib Gus Ikdam yang bisa melindungi pesantren dari segala ancaman sudah menjadi legenda. Pesantren itu telah menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang yang terjebak dalam dunia kegelapan, dan kini menjadi sumber ketakutan bagi mereka yang berkuasa dengan cara kekerasan. Hercules tahu, jika ia tidak segera mengatasi ancaman ini, pesantren itu akan terus mengganggu stabilitas kekuasaannya di Tanah Abang. Dengan kemarahan yang membara, Hercules memutuskan untuk melakukan apa yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, menghancurkan sesuatu yang tidak bisa ia kalahkan dengan kekuatan fisiknya. Tanpa ampun, tanpa rasa takut. Ia memanggil anak buahnya yang setia, memerintahkan mereka untuk menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk menyerbu pesantren tersebut. Semua yang ada di hadapannya, yang ia anggap menghalangi jalannya, akan dihancurkan. Dalam benaknya, pesantren itu adalah simbol kelemahan dan ancaman terhadap otoritas yang telah ia bangun dengan darah dan kekerasan. Ia tidak akan membiarkan kekuatan gaib yang dimiliki Gus Ikdam merusak segala yang telah ia capai. Pada malam hari yang sunyi, Hercules mengumpulkan pengikut-pengikutnya di markasnya. Suasana tegang, hampir seperti perang yang akan dimulai. Ia menatap mereka dengan pandangan yang tajam, memerintahkan mereka untuk mempersiapkan diri. Kita akan pergi ke Jawa Timur. Kita akan menghancurkan pesantren itu dan membuktikan bahwa kekuatan fisik lebih kuat daripada semua yang mereka percayai, kata Hercules dengan suara yang penuh kebencian dan tekad. Para pengikutnya mengangguk setuju, mengetahui betapa berbahayanya tugas ini, namun mereka juga tahu bahwa melawan Hercules berarti mati. Dengan langkah yang mantap dan tanpa rasa ragu, Hercules dan anak buahnya mulai berangkat. Meninggalkan Tanah Abang yang selama ini menjadi tempat mereka bertahan, menuju ke desa yang jauh di Jawa Timur. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan bagaimana ia akan menginjakkan kaki di pesantren itu, mengalahkan Gus Ikdam, dan menghancurkan segala yang ada di dalamnya. Namun, di balik ambisinya yang besar, ia belum menyadari bahwa ia akan berhadapan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan fisik.
Sesuatu yang akan menguji sejauh mana keberanian dan keangkuhannya mampu bertahan. Perjalanan Hercules menuju Jawa Timur terasa lebih berat daripada yang ia bayangkan. Meskipun tubuhnya yang kekar dan tubuh para pengikutnya sudah terbiasa dengan perjalanan jauh dan penuh tantangan, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati Hercules. Rasa percaya dirinya yang tak tergoyahkan mulai tercoreng oleh bayang-bayang pesantren Gus Ikdam. Semakin dekat mereka ke desa itu, semakin kuat rasa tidak nyaman yang ia rasakan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi, entah itu perasaan takut atau ketidakpastian yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Namun, ia menekan rasa itu. Tak ada yang lebih kuat daripada aku, gumamnya dalam hati, mencoba mengusir keraguan yang merayap masuk. Di malam hari, di dalam kemah yang didirikan jauh di luar desa, Hercules duduk bersama para pengikutnya, merencanakan strategi penyerbuan. Api unggun menyala di tengah-tengah mereka, memberikan cahaya yang hanya cukup untuk menerangi wajah-wajah tegang dan dipenuhi amarah. Hercules, dengan tatapan tajam yang penuh ambisi, mengarahkan pembicaraan. Kita tidak datang hanya untuk menyerang. Kita datang untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan kita. Pesantren ini harus runtuh, Gus Ikdam harus jatuh, ujarnya dengan suara berat, menekankan setiap kata dengan penuh keyakinan. Seorang anak buah yang sudah lama mengabdi, bernama Dimas, mengangkat tangan dan berkata dengan hati-hati, "Tapi, Hercules, kita mendengar cerita tentang kekuatan gaib yang ada di sana. Banyak orang yang telah datang dan mencoba, tetapi tak ada yang pernah berhasil menghancurkannya. Mereka bilang, Gus Ikdam bukan hanya menguasai ilmu agama, tapi juga ilmu yang sangat berbahaya." Hercules tersenyum sinis, matanya menyipit menatap Dimas. "Ilmu gaib? Itu hanya mitos. Apa yang lebih kuat dari pukulan saya? Saya akan menghancurkan mereka, semua dari mereka." Rencana Hercules sangat jelas. Pada pagi hari, ia dan anak buahnya akan menyerbu pesantren Gus Ikdam, menyerang tanpa ampun, dan menghancurkan setiap bangunan yang ada. Mereka tidak hanya akan menghancurkan fisik pesantren, tetapi juga akan menaklukkan para santri yang ada di sana, untuk membuat Gus Ikdam merasa terpojok. Hercules tidak percaya bahwa kekuatan spiritual dapat mengalahkan kekuatan fisik. Bagi Hercules, segala sesuatu yang tak bisa dilihat, seperti kekuatan gaib, hanyalah sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang bisa ia hancurkan dengan otot dan senjata. Namun, ada satu hal yang mulai meresahkan Hercules. Semakin lama ia merenung, semakin ia merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengawasi mereka, entah itu perasaan atau firasat, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya. "Tidak ada yang bisa mengalahkan saya," ia berulang kali mengatakan itu pada dirinya sendiri, mencoba mengusir perasaan gelisah yang terus-menerus mengganggu pikirannya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menutup semua keraguan dalam hatinya. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahnya. Pesantren Gus Ikdam akan menjadi bukti bahwa kekuatan fisiknya adalah yang terkuat, dan semua yang menantangnya akan hancur. Sebelum fajar menyingsing, Hercules sudah mempersiapkan para pengikutnya. Dengan langkah pasti, mereka meninggalkan kemah, menuju tujuan mereka yang sudah sangat dekat. Setiap langkah mereka menggema di tanah yang lembab, seakan dunia ini menyaksikan perjalanan mereka yang penuh amarah dan keinginan untuk menghancurkan. Hercules memimpin mereka dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran ini lebih dari sekadar kekuatan fisik. Itu adalah pertarungan antara dua dunia yang berbeda, antara dunia yang diatur oleh kekuatan gaib dan dunia yang dibangun dengan tangan kekerasan. Dan Hercules belum tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan untuk menghancurkan, tetapi juga untuk menemukan siapa yang sebenarnya lebih kuat.
Saat matahari pertama kali terbit, langit di atas desa Gus Ikdam sudah dipenuhi dengan kabut tebal yang menghalangi sinar fajar. Desa yang tampak tenang itu seolah menyembunyikan kekuatan luar biasa yang ada di dalamnya. Hercules memimpin pasukannya menuju pesantren dengan langkah pasti, namun di dalam dirinya ada rasa yang tak bisa ia abaikan, semacam getaran yang tak biasa. Pasukannya yang berjumlah puluhan orang itu berjalan dengan penuh tekad, namun di antara mereka, beberapa mulai merasakan kecemasan. Mereka bisa merasakan atmosfer yang berbeda di sekitar pesantren. Sebuah ketenangan yang aneh, yang seakan memancarkan aura yang menakutkan. Ketika mereka sampai di gerbang pesantren, Hercules berhenti sejenak, menatap gerbang yang besar dan kokoh. Di sana, tertulis sebuah kalimat yang disiratkan dengan hikmah, hanya yang memiliki hati yang bersih yang dapat melewati gerbang ini. Hercules tersenyum sinis. Hati bersih? Itu hanya omong kosong, pikirnya. Tanpa peringatan lebih lanjut, ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membuka gerbang tersebut. Dengan suara gemuruh, gerbang besar itu terbuka, dan mereka pun melangkah masuk. Namun, suasana di dalam pesantren itu sangat berbeda. Udara terasa berat, seolah mengandung energi yang sangat kuat. Semua bangunan terlihat usang, namun setiap sudutnya penuh dengan kehidupan yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa. Gus Ikdam, yang sejak awal mengetahui bahwa ada ancaman datang, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Di dalam bilik pesantren, ia duduk dengan tenang, memejamkan mata, merasakan setiap detak jantung alam yang berada di sekitar pesantren. Ia tahu, kekuatan gaib yang selama ini melindungi pesantren akan segera diuji. Mereka datang dengan kemarahan, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi, kata Gus Ikdam dalam hati. Ketika Hercules dan pasukannya mulai bergerak lebih jauh ke dalam pesantren, tanpa mereka sadari, langkah mereka sudah dipantau oleh kekuatan yang lebih besar dari sekedar ilmu fisik. Setiap batu, setiap pohon, dan setiap bayangan di sekitar mereka seakan hidup dan mengamati setiap gerakan yang mereka lakukan. Di tengah serbuan itu, pasukan Hercules mulai merasakan keanehan. Mereka yang awalnya begitu percaya diri mulai merasa bingung. Beberapa dari mereka mencoba merusak bangunan pesantren, namun mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat tangan mereka gemetar dan perasaan takut menyusup ke dalam hati mereka. Hercules yang tidak menghiraukan itu terus memimpin, namun matanya mulai mencari-cari, seolah ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Apa yang terjadi? Gerutunya dalam hati, tapi ia tidak akan mundur. Dengan satu teriakan keras, ia memberi perintah untuk terus maju. Hancurkan mereka semua. Saat itu, tiba-tiba dari kejauhan, muncul seorang pria berbungkus pakaian putih yang berjalan perlahan ke arah Hercules. Wajahnya tenang, penuh kedamaian, namun dalam tatapan matanya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hercules berhenti sejenak dan menatap pria itu. Siapa kamu? Mau ikut-ikutan menghalangi kami, teriak Hercules dengan suara menggelegar, namun pria itu hanya tersenyum lembut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hatinya, Hercules mulai merasakan perasaan yang aneh, seperti sebuah kekuatan yang mendalam yang datang dari dalam diri pria itu, kekuatan yang tidak dapat dihancurkan dengan pukulan atau senjata. Pria itu akhirnya membuka mulut, dan suaranya begitu lembut namun penuh wibawa. Kau datang ke sini untuk menghancurkan, tetapi yang akan kau temui bukan hanya kekuatan fisik. Pesantren ini bukan tempat yang bisa dihancurkan dengan amarah. Di sini, yang terkuat adalah jiwa yang ikhlas dan hati yang bersih. Kekuatan sejati ada dalam kedamaian. Hercules mendengarnya, namun hatinya tidak tergerak sedikit pun. Kedamaian? Itu tidak akan mengalahkan saya,
serunya sambil melangkah maju, tetapi pria itu tetap diam, menunggu. Ketegangan semakin terasa. Sebuah pertarungan akan segera dimulai, bukan hanya antara kekuatan fisik, tetapi juga antara dua dunia yang saling bertentangan. Hercules merasa darahnya mendidih, hatinya membakar dengan amarah yang tak terbendung. Ia memandang pria berpakaian putih di depannya dengan tatapan penuh kebencian. Kedamaian? Itu tidak akan menghentikan langkahku, teriaknya dengan suara yang menggema. Tanpa peringatan lebih lanjut, ia melompat maju, mengayunkan tinjunya yang besar dengan kecepatan yang luar biasa, mengarah ke pria itu. Tapi pria berpakaian putih hanya berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Dengan sekali gerakan cepat, Hercules menyerang. Namun, ketika tinjunya hampir mengenai tubuh pria tersebut, ia merasakan sebuah hambatan yang tidak terlihat. Tiba-tiba tubuh pria itu bergerak dengan lembut, seakan-akan menghindar dari pukulannya tanpa usaha sedikit pun. Tanpa bisa menahan amarah, Hercules kembali menyerang, kali ini dengan serangan bertubi-tubi. Setiap tinju yang dilancarkan terasa seperti ledakan, namun entah bagaimana, pria itu selalu berhasil menghindar, dan bahkan lebih mengejutkan lagi, setiap pukulannya tampak tidak mengganggu sedikit pun tubuh pria itu. Hercules terengah-engah, merasa terperangkap dalam perasaan kesal yang semakin memuncak. "Siapa kau sebenarnya?" gerutunya dengan suara tercekik. Namun, pria itu tetap diam, seolah tidak terganggu dengan amukan Hercules yang semakin menjadi. Tiba-tiba, dengan gerakan yang sangat halus, pria itu mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, Hercules merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tubuhnya terhenti seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Jantungnya berdegup lebih kencang, otot-otot tubuhnya merasa kaku, dan seolah seluruh dunia menjadi sunyi. Pria itu akhirnya membuka mulutnya dengan lembut, suara yang tenang namun mengandung kekuatan luar biasa. "Kekuatanmu hanya dapat menghancurkan tubuh. Tetapi tubuh hanya sementara, dan kekuatan sejati berasal dari dalam diri, dari jiwa yang bersih dan hati yang penuh kasih. Kau mungkin bisa menghancurkan dunia luar, tetapi dalam dirimu sendiri, ada kekosongan yang tak pernah bisa diisi dengan kekuatan fisik semata." Hercules merasa seperti ditampar keras. Kalimat itu menyusup ke dalam hatinya, menimbulkan keraguan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebagai seseorang yang selalu mengandalkan kekuatan fisik, kata-kata itu terasa sangat asing dan mengganggu. Namun, rasa sakit dan kekosongan itu tidak cukup kuat untuk menghentikan amarahnya. Hercules mengerang, mencoba untuk memecahkan cengkeraman kekuatan tak terlihat yang mengikat tubuhnya. Dengan penuh kekuatan, ia memekik, dan tiba-tiba tubuhnya lepas dari cengkeraman itu. Dalam sekejap, ia melompat dan kembali menyerang, kali ini dengan lebih brutal. Tubuhnya berputar, tinjunya menghantam udara dengan kekuatan dahsyat. Namun, kali ini pria itu tidak menghindar. Sebaliknya, dia berdiri tegak, menatap Hercules dengan ketenangan yang luar biasa. Saat tinju Hercules yang terakhir melaju, pria itu mengangkat tangannya perlahan, seolah hendak menyentuh tinju Hercules yang datang dengan kekuatan penuh. Dan tepat saat tinju itu hampir mengenai wajah pria itu, ia mengeluarkan sebuah kata dengan suara lembut namun jelas, "Allah." Tiba-tiba, Hercules merasa tubuhnya terhenti. Semua kekuatannya, semua amarahnya, seolah lenyap begitu saja. Dalam sekejap, tubuhnya terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Seluruh dunia terasa berputar, dan Hercules akhirnya terjatuh, terlentang di tanah yang keras, tak berdaya. Sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya, kelemahan.
rasa yang jauh lebih menakutkan daripada kekuatan fisiknya. Hercules tergeletak di tanah, tubuhnya terasa sakit luar biasa. Rasanya seperti seluruh energi dalam tubuhnya ditarik keluar dalam sekejap. Matanya yang terbuka hanya bisa menatap langit yang kini terlihat begitu jauh, seolah seluruh dunia menjauh darinya. Ia mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya seolah tidak lagi mendengarkan perintah otaknya. Perasaan takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya mulai meresap ke dalam dirinya, merayap perlahan, menggerogoti setiap celah keberanian yang dulu ia banggakan. Pria berpakaian putih itu masih berdiri dengan tenang, seolah tidak terpengaruh sedikit pun oleh amukan Hercules yang luar biasa. Dengan perlahan, pria itu menatapnya, lalu berkata, "Kekuatanmu hanya menghancurkan apa yang ada di luar dirimu, tetapi tak akan pernah bisa mengalahkan apa yang ada di dalam dirimu sendiri. Kau berjuang melawan bayangan, bukan kenyataan." Suara pria itu begitu tenang, namun terasa menusuk jauh ke dalam hati Hercules, menambah luka yang sudah ada. "Ini belum selesai," teriaknya dengan suara parau, berusaha untuk bangkit meski tubuhnya terasa lumpuh. Namun, saat ia berusaha berdiri, sekelompok pasukan dari Tanah Abang yang sebelumnya mengikuti Hercules mulai menyerbu maju. Mereka berteriak keras, mengacungkan senjata, dan dengan penuh amarah menyerbu pria berpakaian putih itu. Hercules mencoba untuk berteriak, memberi perintah kepada pasukannya, namun suara itu tertahan. Ia tak mampu berbuat apa-apa, hanya bisa melihat pasukannya yang semakin mendekat. Tapi apa yang terjadi selanjutnya jauh melampaui imajinasi mereka. Pria berpakaian putih itu hanya mengangkat kedua tangannya, dan tiba-tiba, seolah ada kekuatan gaib yang mengalir dari tubuhnya, pasukan Hercules yang berserbu maju itu terhenti di tempat. Mereka seolah dipaku di tanah, tak bisa bergerak sedikit pun. Terkejut dan bingung, mereka mencoba untuk mengangkat senjata mereka, namun tangan mereka tidak dapat digerakkan. Mata mereka melotot ketakutan. Hercules bisa merasakan sesuatu yang tak terlukiskan, sebuah kekuatan luar biasa yang mengalir dari pria itu, mengendalikan segalanya, bahkan tubuh mereka sendiri. Di antara pasukan yang terdiam itu, seorang pria muda dengan wajah pucat dan keringat yang bercucuran dari dahinya berteriak, "Ini bukan manusia. Dia bukan manusia. Kita tidak bisa melawannya." Teriakan itu menggema di antara pasukan yang terperangkap, dan semua orang mulai merasakan ketakutan yang sama. Mereka yang dulu begitu percaya diri, kini hanya bisa berdiri kaku, ketakutan pada sesuatu yang lebih besar dari mereka, yang lebih kuat dari segalanya yang pernah mereka hadapi. Hercules yang masih terbaring di tanah bisa merasakan kegagalannya semakin dalam. Sebuah perasaan mengerikan mulai melanda jiwanya. "Aku kalah," pikirnya dengan hati yang hancur. Dengan susah payah, ia menatap pria berpakaian putih itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan penghinaan yang mendalam. "Kau tidak hanya mengalahkanku," gumamnya dengan suara yang hampir tidak terdengar, "tapi kau juga menghancurkan segalanya yang kupercayai." Pria itu menunduk, sejenak menatap Hercules dengan tatapan penuh kebijaksanaan, sebelum akhirnya berkata dengan lembut, "Kekuatanmu adalah kekuatan fisik, tapi kekuatan sejati ada dalam ketenangan hati. Kau akan belajar ini, jika kau mau." Dengan kata-kata itu, pria itu membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi, meninggalkan Hercules yang tergeletak, tenggelam dalam perasaan hampa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hercules tergeletak di tanah, tubuhnya lemas dan jiwanya terluka lebih dalam daripada yang bisa dirasakannya sebelumnya. Ia merasa seperti dihantam oleh badai kekalahan yang tak pernah ia bayangkan akan menimpanya. Selama ini, semua orang yang menentangnya selalu tunduk di bawah kekuatan fisiknya. Namun kali ini,
ia berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar otot dan keberanian. Kekuatan yang datang dari dalam diri, yang tidak bisa dijangkau dengan tinju atau teriakan kemarahan. Pria berpakaian putih yang masih berdiri dengan tenang di depannya, seakan tak terpengaruh sedikit pun oleh peristiwa yang baru saja terjadi. Kedua lutut Hercules terasa terjepit oleh rasa malu yang mendalam. Selama ini, ia memimpin dengan kekuatan, dengan teror yang selalu ia tebarkan untuk menjaga dirinya tetap di puncak. Namun kini, ia merasa kosong. Tidak ada yang bisa ia pegang, tidak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri, dan itu adalah sesuatu yang asing. Dengan susah payah, ia mencoba untuk bangkit, meski tubuhnya terasa berat, dan hatinya lebih berat lagi. Pasukan yang dulu begitu setia kepadanya, kini terdiam seperti patung, terjebak dalam ketakutan yang mendalam, seolah semua semangat perlawanan mereka hilang begitu saja. Dengan langkah terhuyung, Hercules mendekati pria berpakaian putih itu. Ia tahu, meskipun darahnya masih menggelegak, ia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan fisiknya. Pria itu menatapnya dengan tatapan yang penuh kedamaian, tanpa sedikit pun amarah atau kebencian. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Hercules, suaranya rendah dan penuh kebingungan. Pria itu menghela napas sejenak, lalu menjawab, "Aku ingin kau memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Jika kau ingin mengalahkan musuhmu, kau harus terlebih dahulu mengalahkan dirimu sendiri." Hercules menggertakkan giginya. Kata-kata itu terdengar sangat sederhana, namun begitu dalam, seperti menohok jantungnya. Ia merasa seperti terperangkap dalam ruang yang sempit, dengan hanya satu pilihan yang tersisa. Kembali ke Tanah Abang dan memimpin dengan cara lama, atau menerima kenyataan bahwa kekuatan sejati tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan. Namun, jika ia memilih untuk menerima kata-kata pria itu, apakah itu berarti ia harus melepaskan segala yang telah membawanya ke puncak? Ia tidak tahu jawaban itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bingung, terombang-ambing antara dua dunia yang begitu berbeda. Pada akhirnya, Hercules memilih untuk mengikuti pria itu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Pria itu tersenyum lembut, lalu mengulurkan tangannya kepada Hercules. "Ikuti aku. Kita akan menuju tempat yang lebih dalam, di mana kau bisa belajar tentang kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah kau ketahui." Hercules menatap tangan itu dengan penuh keraguan, namun entah mengapa, ada sesuatu dalam hatinya yang memanggilnya untuk mengikuti. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan langkah berat, ia menggenggam tangan pria itu, dan mereka berjalan bersama. Di belakang mereka, pasukan Tanah Abang yang masih terdiam mulai berbisik, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka melihat Hercules yang selama ini menjadi simbol kekuatan, kini berjalan bersama pria yang telah menghancurkan segalanya. Dalam hati mereka, mereka tahu bahwa mereka sedang menyaksikan perubahan yang lebih besar dari sekadar kekalahan. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, Hercules tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Perjalanan Hercules bersama pria berpakaian putih itu terasa seperti perjalanan ke dunia yang sama sekali baru. Langkah demi langkah mereka memasuki hutan lebat, jauh dari keramaian Tanah Abang yang pernah ia kenal. Setiap pohon yang mereka lewati seakan mengingatkan Hercules tentang dunia yang telah ia tinggalkan. Di sana, ia hanyalah seorang pria biasa, tanpa kekuatan, tanpa pasukan, dan tanpa pengaruh. Hatinya dipenuhi dengan keraguan yang semakin mengganggu pikirannya. Apakah ia benar-benar siap untuk meninggalkan segala yang telah membawanya ke puncak?
Apakah ia bisa hidup tanpa kekuatan yang selama ini ia andalkan? Pria berpakaian putih itu tidak mengatakan sepatah kata pun selama perjalanan mereka. Hanya langkah kaki mereka yang terdengar di hutan yang sunyi. Setiap suara angin yang berhembus dan setiap daun yang berguguran seakan menambah kedalaman keheningan yang semakin menyesakkan dada Hercules. Kau tahu, aku tidak pernah memikirkan ini sebelumnya, kata Hercules akhirnya, memecah keheningan. Aku selalu berpikir bahwa kekuatan fisik adalah segalanya. Bahwa siapa yang memiliki kekuatan, dia yang akan menang. Tapi sekarang, aku merasa begitu lemah, bahkan oleh kata-katamu. Pria itu berhenti sejenak dan menatapnya dengan pandangan yang dalam. Kekuatan fisik adalah alat, bukan tujuan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya. Kekuatan yang sesungguhnya datang dari dalam hati dan pikiran kita. Itulah yang akan membimbingmu dalam jalan yang lebih baik. Hercules terdiam mendengar kata-kata itu. Seolah-olah sesuatu yang terpendam dalam dirinya mulai terbangun perlahan. Ia teringat akan masa lalu, bagaimana ia dahulu begitu bangga dengan otot-ototnya, bagaimana ia menaklukkan lawan-lawannya hanya dengan kekuatan fisik. Namun kini, dunia yang ia kenal itu tampak jauh dan tak terjangkau lagi. Akhirnya, setelah beberapa lama berjalan, mereka sampai di sebuah tempat yang terkesan sangat kuno. Sebuah gua besar yang tersembunyi di balik pepohonan yang rimbun. Pria itu menunjuk ke arah gua tersebut dan berkata, "Di dalam sana, kau akan menemukan jawaban yang kau cari." Hercules menatap gua itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Walaupun hatinya masih diliputi keraguan, ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk melangkah maju. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Keputusan yang harus ia buat, perjalanan yang harus ia tempuh, semua itu ada di depannya sekarang. Setelah memasuki gua, udara terasa semakin berat, seperti dipenuhi oleh energi yang tak terlihat. Di dalam, tampak sebuah altar yang terbuat dari batu, dikelilingi oleh cahaya lembut yang berasal entah dari mana. Pria itu menatap Hercules, "Ini adalah tempat di mana kau akan belajar untuk menenangkan dirimu, untuk mengendalikan amarah dan kekuatanmu. Kau harus melewati ujiannya." Tanpa menunggu, ia melangkah lebih dekat ke altar, meletakkan tangannya di atas batu itu, dan segera Hercules merasakan suatu getaran halus yang mengalir melalui tubuhnya. Seakan ada sesuatu yang besar sedang berusaha menguak dirinya, meresap ke dalam setiap pori tubuhnya. Di saat itulah, Hercules merasakan sebuah kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan yang bisa ia cengkram dengan tangannya, melainkan kekuatan yang berasal dari dalam hatinya, sebuah energi yang mengalir dengan damai namun kuat. Namun di sisi lain, ia juga merasakan kegelisahan yang hebat. Perasaan ini asing, seperti ada sesuatu yang ingin ia lepaskan, namun ia takut untuk melepaskannya. Takut untuk kehilangan segalanya. Pria berpakaian putih itu menatapnya, "Ini adalah langkah pertama. Kau harus melepaskan diri dari bayangan yang selama ini mengikatmu." Hercules menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk meresapi kata-kata itu. Seiring waktu, ia tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang jauh lebih berat dari sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Di dalam gua yang gelap itu, Hercules berdiri tertegun, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya lembut yang tiba-tiba memancar dari altar batu. Suasana semakin tegang, jantungnya berdegup cepat, seakan merasakan gelombang energi yang semakin kuat. Setiap inci tubuhnya terasa terbakar, bukan karena rasa sakit fisik, tetapi oleh kekuatan batin yang melingkupinya. Perasaan yang begitu asing,
Seolah-olah sesuatu dalam dirinya yang selama ini terkunci, kini mulai terungkap. Namun, seiring dengan kebingungannya, ada ketakutan yang mulai menyelinap masuk ke dalam pikirannya. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi ujian ini? Apakah ia akan berhasil melepaskan diri dari bayangannya yang selama ini mengikatnya? Pria berpakaian putih itu berdiri di belakangnya, diam tanpa bergerak, namun Hercules merasakan keberadaannya seperti sebuah kekuatan yang menuntunnya. Ujian ini bukan tentang seberapa besar kekuatan fisikmu, Hercules, tapi tentang seberapa besar keberanianmu untuk menghadapi kegelapan dalam dirimu, kata pria itu dengan suara lembut namun tegas. Hercules menelan ludah, memejamkan matanya, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Namun, tiba-tiba bayangan-bayangan gelap mulai muncul dalam pikirannya. Wajah-wajah musuh-musuh yang pernah ia kalahkan, tangisan orang-orang yang pernah ia sakiti, semua itu menyergapnya dengan cepat, menekan hatinya. Hercules terjatuh, tubuhnya gemetar. Semua rasa sakit yang ia rasakan selama ini, semua kenangan buruk yang ia pendam, kini muncul begitu jelas. Ia ingin berteriak, ingin melepaskan diri dari beban itu, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Di dalam dirinya, ia merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Takut jika ia kehilangan segalanya. Takut jika ia harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini ia hanyalah seorang pria yang dibentuk oleh kekerasan, bukan oleh hati yang penuh kasih. Ia berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya seperti terkunci oleh rasa takut yang begitu kuat. Pria berpakaian putih itu mendekatinya dengan langkah tenang, menundukkan kepala, dan mengulurkan tangannya. Jangan takut, Hercules. Kekuatan sejati tidak datang dari menyingkirkan ketakutan, tetapi dari menerima dan menghadapinya dengan hati yang bersih. Kata-kata itu menyentuh jantungnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hercules merasa ada ruang dalam dirinya untuk berubah. Namun perubahan itu datang dengan harga yang harus dibayar. Ia harus melepaskan kebanggaan yang selama ini ia pelihara. Ia harus mengakui bahwa kekuatan yang ia cari tidak akan pernah ditemukan dalam tubuhnya yang penuh otot dan kekerasan. Dengan tangan yang masih gemetar, Hercules meraih tangan pria itu. Ketika tangannya bersentuhan dengan tangan pria berpakaian putih itu, seketika ia merasakan sebuah aliran energi yang begitu lembut namun kuat. Seperti sebuah kehangatan yang meresap ke dalam setiap sel tubuhnya. Semua rasa sakit, semua ketakutan yang sebelumnya menguasainya, mulai mengalir pergi. Ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seiring dengan itu, bayangan-bayangan gelap yang menghantui pikirannya mulai menghilang satu persatu. Di saat itulah, Hercules menyadari sesuatu yang sangat mendalam, kekuatan sejati tidak datang dari menghancurkan, tetapi dari mengampuni dan menerima diri sendiri. Dengan berat hati, ia melepaskan masa lalunya, melepaskan kebanggaan dan amarah yang telah membawanya ke jalan yang kelam. Kini, untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Tidak bebas dari tantangan atau bahaya, tetapi bebas dari dirinya sendiri yang lama. Dalam keheningan itu, Hercules merasa seperti dirinya yang baru lahir, siap untuk melangkah ke jalan yang tak terduga, jalan yang penuh dengan pembelajaran dan kedamaian. Hercules membuka matanya perlahan, menyadari bahwa ia tidak lagi berada di tempat yang gelap dan penuh bayangan. Sekelilingnya kini tampak terang, dengan sinar matahari yang menyusup ke dalam gua melalui celah-celah batu. Udara di sekitar terasa segar, dan tubuhnya merasa ringan, seolah-olah beban dunia yang selama ini ia pikul telah hilang begitu saja. Namun, meskipun perasaan itu hadir, ia tahu bahwa ujian belum selesai. Jalan yang terbentang di depannya masih panjang, dan ada banyak hal yang harus ia temui untuk benar-benar mengerti kekuatan sejati.
Pria berpakaian putih itu berdiri di sampingnya, memandang Hercules dengan tatapan penuh harapan. Sekarang, kau telah menyingkirkan ketakutan yang mengikatmu. Namun, ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Kekuatan yang kau miliki bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk dunia di sekitarmu, kata pria itu dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Hercules merenung sejenak, kata-kata itu berputar-putar dalam pikirannya. Ia merasa bingung, tetapi juga terinspirasi. Apakah itu berarti ia harus kembali ke Tanah Abang? Apakah ia harus menggunakan kekuatan barunya untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekedar menghancurkan? Pria itu melanjutkan, tugasmu tidak hanya untuk menghancurkan yang buruk, tetapi juga untuk memperbaiki yang rusak. Ada banyak yang perlu diperbaiki di luar sana, Hercules. Ada banyak jiwa yang membutuhkan cahaya, dan kau adalah salah satu yang bisa memberi mereka jalan. Kata-kata itu menembus hati Hercules dengan tajam. Ia merasa seperti ada beban baru yang diberikan padanya, namun bukan beban yang membuatnya tertekan, melainkan beban yang memberinya tujuan. Sebelumnya, ia hanya berpikir tentang kekuatan sebagai cara untuk menguasai, namun kini, kekuatan itu tampak lebih seperti amanah, sebuah tanggung jawab besar yang harus ia emban. Dengan langkah mantap, Hercules berdiri dan menghadap ke arah gua yang lebih dalam. Apakah saya harus kembali ke Tanah Abang? Tanyanya, suaranya penuh keraguan. Pria itu tersenyum lembut, menepuk bahu Hercules. Kau sudah mengetahui jawabannya. Tanah Abang bukanlah tempat yang akan membuatmu berkembang. Kembali ke sana hanya akan membuatmu terjebak dalam lingkaran yang sama. Perjalananmu lebih besar dari sekadar wilayah fisik. Ini tentang perjalanan batin, Hercules. Jawaban itu membuat Hercules merenung lebih dalam. Selama ini, Tanah Abang adalah dunia yang ia kenal, tetapi kini ia merasa seperti ada dunia lain yang harus ia jelajahi. Dunia yang lebih dalam, dunia yang tak tampak oleh mata, namun terasa di dalam hatinya. Tiba-tiba, sebuah suara angin yang berbisik membawa Hercules kembali ke kenyataan. Di luar gua, langit mulai memerah, seolah mengisyaratkan senja yang akan datang. Pria berpakaian putih itu berkata, kau harus pergi sekarang, Hercules. Ada banyak yang menunggumu di luar sana. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam bayangan masa lalu. Dengan berat hati, Hercules melangkah keluar dari gua, merasakan angin yang sejuk menyambut tubuhnya. Dunia yang ia kenal kini tampak berbeda. Tentu, Tanah Abang masih ada, tetapi Hercules tahu bahwa ia bukan lagi orang yang sama. Ia telah berubah, dan jalan yang harus ia pilih pun telah berubah. Namun, meskipun ada kedamaian dalam dirinya, Hercules tahu bahwa ujian sebenarnya baru saja dimulai. Langkah pertama telah diambil, namun langkah-langkah selanjutnya akan lebih menantang. Ia harus kembali ke dunia yang penuh dengan kebingungan dan pertentangan, di mana banyak yang tidak mengerti perubahan yang ada dalam dirinya. Apakah ia akan diterima? Ataukah ia akan menjadi sasaran bagi mereka yang masih terjebak dalam kebencian dan kekerasan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hercules merasa siap menghadapi segala kemungkinan itu, dengan hati yang lebih tenang dan penuh harapan. Dengan tekad yang baru, Hercules melangkah ke depan, siap menghadapi dunia yang menunggu, dan dengan harapan bahwa kedamaian yang ia rasakan di dalam dirinya bisa membawa perubahan bagi orang lain. Langkah Hercules terasa lebih ringan saat ia kembali menjejakkan kaki di Tanah Abang, tempat yang dulu penuh dengan kekuatan fisik dan kekerasan.